Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Perkenalkan, saya Apotekar Nyoman Budiarta Siada, S.Pharm M.Pharm, dosen tetap di Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Sebagai bagian dari tahapan tersebut, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Farmasi Klinik 1. Mata kuliah Farmasi Klinik 1 ini membahas tentang prinsip-prinsip farmasi klinik dalam lingkup tenaga vokasi farmasi, pelayanan informasi obat, medication error, penanganan obat high alert, IV admixture, handling sitostatika dan pembuangan limbah obat, serta penggunaan obat yang rasional dengan tujuan meningkatkan patient safety. Perkuliahan Farmasi Klinik 1 diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka secara langsung dan daring melalui platform e-learning resmi Universitas Mahasaraswati Denpasar yang dapat diakses melalui laman elma.unmas.ac.id. Sementara itu, pembelajaran secara tatap muka dilakukan langsung di dalam kelas melalui analisis studi kasus, kegiatan diskusi interaktif yang dirancang untuk meningkatkan aktivitas partisipatif dan pemahaman terhadap materi. Metode yang saya terapkan yaitu case-based learning dengan karakteristik pembelajaran interaktif, saintifik, kontekstual, tematik, dan kolaboratif. Adapun rincian CPMK yang diharapkan dalam mata kuliah Farmasi Klinik 1 meliputi CPMK 1, yaitu ranah sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang farmasi klinik secara mandiri dan sesuai dengan kode etik, aspek legal, dan budaya lokal yang berlaku. CPMK 2 yaitu ranah pengetahuan, menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip pelayanan resep dan pekerjaan teknis farmasi klinik sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku. CPMK 3 yaitu ranah kemampuan umum, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang farmasi klinik didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. CPMK 4 yaitu ranah kemampuan khusus, mampu melakukan pelayanan resep dan pekerjaan teknis farmasi klinik sesuai dengan etik, aspek legal, dan budaya lokal yang berlaku. 4 capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diturunkan dalam beberapa sub CPMK. Penilaian dalam mata kuliah Farmasi Klinik 1 dilakukan secara objektif dengan pendekatan Outcome Based Education atau disingkat OBE. Penilaian tersebut mencakup 4 komponen utama, meliputi aktivitas partisipatif dengan bobot 25%, studi kasus dengan bobot 25%, evaluasi tengah semester dengan bobot 25%, dan evaluasi akhir semester dengan bobot 25%. Melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah Farmasi Klinik 1, saya berkomitmen untuk mempersiapkan lulusan yang unggul di bidang farmasi klinik sesuai dengan visi Diploma 3 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Farmasi Klinik 1 dengan topik pelayanan informasi obat. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Baik ya, jadi semoga kalian tetap sehat, baik ya. Oh ya, sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi biar semua dilancarkan. Oke, berdoa mulai. Ya, selesai. Oke, jadi kita masuk ke pertemuan kedua ya hari ini. Jadi setelah kita membahas prinsip-prinsip
pelayanan kefarmasian di lingkup tenaga vokasi farmasi. Nah, sekarang kita membahas tentang pelayanan informasi obat, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa outline ya yang akan kita bahas hari ini, yaitu definisi tentu saja, kemudian konsep PIU ya, apa sih, gimana sih konsep PIU itu, gitu ya. Terus kemudian tujuan dari PIU ya, kemudian sasaran PIU, lalu pelaksanaan dari PIU itu sendiri. Nah, kita ngomong tentang definisi ya. Nah, di sini di standar pelayanan kefarmasian itu ada beberapa Permenkes yang mengatur, gitu ya. Yang pertama itu Permenkes nomor 72 tahun 2016 ini membahas tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, kalau di Permenkes ini disebutkan bahwa pelayanan informasi obat atau PIU itu merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker sesama sejawat apoteker, perawat, kemudian profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Nah, jadi itu yang disebutkan di Permenkes nomor 72 tahun 2016. Nah, bagaimana dengan yang Permenkes nomor 73? Nah, di sini juga sebenarnya mirip-mirip ya. Yang 73 ini adalah standar pelayanan farmasian di apotek. Nah, di sini juga disebutkan tentang pelayanan informasi obat ya. Jadi di sini dibilang pelayanan informasi obat itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis, dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat, gitu ya. Nah, kemudian ada juga Permenkes nomor 74 tahun 2016. Nah, di sini menyebutkan tentang standar pelayanan farmasian di puskesmas. Itu. Jadi di sana juga ada PIU-nya, gitu ya. Ada satu peraturan Menteri Kesehatan lagi ya, nomor 26 tahun 2020. Nah, di sini ada perubahan atas Permenkes nomor 74 tahun 2016 tadi, gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam hal puskesmas belum memiliki apoteker. Nah, di sini kalau umpamanya puskesmasnya belum punya apoteker nih, ya, sebagai penanggung jawab, gitu kan. Nah, di sini penyelenggaraan pelayanan kefarmasian secara terbatas, ya, dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian, ya, di bawah pembinaan atau dan pengawasan apoteker, gitu, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, di sini pelayanannya apa aja? Nah, ternyata ada pelayanan informasi obat di sini. Nah, jadi kalau umpamanya di tempat pelayanan kesehatan atau tempat pelayanan kefarmasian nanti ternyata apotekernya belum ada atau mungkin berhalangan dan ternyata ada kebutuhan pelayanan informasi obat di sana, kalian harusnya bisa, gitu ya, menggantikan apoteker tersebut, gitu. Nah, konsepnya di seperti ini, ya. Dari peraturan-peraturan tadi, gitu ya. Nah, akhirnya berubah tuh orientasi, ya, yang awalnya adalah drug oriented menjadi patient oriented, kan, gitu ya. Jadi semua berorientasi pada kebutuhan pasien, gitu ya. Nah, dari penjelasan yang tadi ya, kira-kira kalian bisa nggak menyebutkan apa sih tujuan PIU? Mungkin siapa yang mau ini menjelaskan? Oke, sebutkan namanya. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Agung Kurniawan Gunawan, MPM 018. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, menurut pemahaman saya mengenai tujuan dari PIU itu adalah yang pertama,
dia menyediakan informasi terhadap obat-obatan. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan pembekalan farmasian tersebut, Bapak. Lalu yang terakhir, itu sebagai support sistem pada penggunaan obat yang lebih rasional. Oke, mantap. Gong Roy ya. Oke. Ya, jadi betul ya yang dikatakan oleh Gong Roy. Nah, jadi di sini ya tentunya tujuannya udah pasti di penggunaan obat yang rasional gitu ya. Jadi dokter dan tenaga farmasi ini harus berkolaborasi gitu ya. Makanya harus seimbang nih ilmunya gitu ya. Mereka dengan ranahnya mereka, kita dengan ranahnya kita. Dan pasti akan saling berkomunikasi. Yang tujuannya hanya satu ya, penggunaan obat yang rasional yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan pasien ya. Kemudian tujuan terapinya tercapai, lalu kualitas hidup pasien meningkat, semua senang kan gitu ya. Nah itu. Nah tadi sudah disebutkan ya, ke siapa-siapa aja. Nah sasaran informasi obat ini ke siapa aja. Mungkin ada yang mau bantu menjawab. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Pak, perkenalkan saya Anggen, PM32. Jadi menurut pendapat saya menjadi sistem PO yaitu pasien, tenaga kesehatan, dan juga manajemen rumah sakit. Oke ya, jadi tadi sudah bolak-balik ya disebutkan juga. Ternyata kamu menyimak gitu ya. Kemudian tadi ya ada pihak lain seperti manajemen rumah sakit tadi ya. Nah itu keperluan untuk membuat kebijakan ya, formularium kah gitu ya. Jadi ya ada KFT gitu ya dan komite-komite yang lain. Nah, kalau umpamanya kalian diminta untuk membuat media gitu ya secara aktif ya. Jadi pelayanan informasi obat itu ada yang bersifat aktif maupun pasif gitu ya. Nah, apabila kalian disuruh membuat media ya, pelayanan informasi obat, kira-kira apa aja sih yang bisa dibuat gitu? Mungkin ada yang ini? Oke. Perkenalkan, nama saya Pratnya Utama dengan NPM 08. Nah, terkait media dari PIO itu, kita bisa membuat dalam bentuk media cetak dan media digital. Dalam media cetak itu, kita bisa membuat buletin, leaflet, label obat, poster, dan juga majalah dinding. Dan juga pada media digital itu, kita bisa membuat dalam bentuk website atau juga dalam bentuk media sosial. Oke, mantap ya. Jadi sekarang sudah ini ya, media pelayanan informasi obat itu sudah meluas gitu ya, sampai bisa di website, media sosial sekarang yang paling rame digandrungi gitu ya. Kalau yang konvensional ya ini ya, buletin, leaflet gitu ya. Kemudian poster, majalah dinding kalau ada gitu ya. Kemudian ya tadi yang disebutkan tadi ada website maupun medsos gitu ya, media sosial ya. Jadi kita secara aktif memberikan informasi-informasi obat di sana. Ya, jadi semua perangkat sekarang ya, dulu kan ya komputer gitu kan, kalau sekarang entah itu tablet atau smartphone bisa ya digunakan sebagai media untuk membuat pelayanan informasi obat ini gitu ya. Jadi ini yang bersifat aktif. Jadi tidak menunggu pertanyaan dari pasien ataupun dari dokter atau dari tenaga kesehatan lain. Jadi kita secara aktif aja buat gitu ya. Nah, jadi ini media-medianya yang secara aktif. Nah, kalau kegiatan PIO yang secara pasif gitu ya, nah itu ada beberapa sih ya ininya, apa namanya, kegiatannya gitu ya. Yang pastinya menunggu pertanyaan dari itu tadi ya, pasien, dokter ya, tenaga kesehatan lain, manajemen rumah sakit gitu kan. Kemudian oh ya tadi yang aktif itu ya ada tambahan mungkin ya, mungkin kalian bisa juga membuat media khusus untuk penyandang disabilitas ya. Nah itu penting sekali ya. Nah apa namanya, untuk mendukung
mereka ya para penyandang disabilitas itu agar bisa mendapatkan informasi obat juga ya, dan tidak tidak sedikit dari mereka tuh yang sudah mulai hidup mandiri juga ya. Jadi tidak dalam asuhan yayasan mungkin. Nah, mereka kan juga berhak mendapatkan informasi. Ya, kemudian memberikan informasi dan edukasi kepada pasien ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan dari PIO itu. Kemudian memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi. Jadi nanti kalau kalian sudah bekerja ya di satu institusi ya, kan kalian akan menjadi mentor ya. Nanti kalau ada anak PKL mungkin di tempatnya kalian bekerja gitu ya. Nah, itu juga kegiatan PIO juga itu gitu ya. Jadi mereka nanya-nanya, kemudian melakukan penelitian penggunaan obat juga ya, salah satu kegiatan PIO. Kemudian membuat atau menyampaikan makalah di forum ilmiah juga, itu pelayanan informasi obat juga ya, sampai melakukan program jaminan mutu pun itu PIO juga gitu. Ini adalah contoh formulir informasi obat gitu ya. Nah, ini yang di rumah sakit. Nah, di sini memuat beberapa opsi informasi gitu ya. Ada nomor, tanggal, waktu. Yang penting itu adalah ini identitas penanya gitu ya. Namanya siapa, statusnya apa ya. Bukan kawin, enggak kawin sih ya. Di sini dia tenaga kesehatan apa bukan gitu ya. Terus kemudian pekerjaannya apa, nomor telepon yang nanti akan bisa dihubungi lagi, berapa nomor teleponnya gitu ya. Karena kan tidak semua informasi itu bisa langsung didapatkan ya, itu. Terus kemudian jenis pertanyaan ya, ada macam-macam nanti yang bisa dicentang ya, tergantung bagaimana pertanyaan yang diutarakan oleh si penanya itu. Apakah tentang efek samping obat atau interaksi, nah itu silahkan nanti bisa dicentang di sana gitu ya. Kemudian pertanyaannya pastinya, pertanyaan intinya, apa yang akan ditanyakan gitu ya, ditulis nanti gitu. Jadi kalian akan menerima telepon, kalian tanyakan hal ini gitu ya. Nah, terus kemudian jawaban ya, di sini juga ada tanggalnya. Jadi kapan pertanyaan itu dijawab gitu ya. Nah, di sini ada waktu ininya menjawabnya. Nah, apakah di sini dijawab dengan segera atau dalam 24 jam atau lebih dari 24 jam gitu ya. Dan pastinya adalah jawaban dan referensinya gitu ya. Karena setiap jawaban di sini harus berbasis bukti ya, tidak berupa opini itu. Lalu ada tanda tangan apoteker yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, ini juga ini ya, form PIO juga sih ya, cuma bentuknya agak beda gitu. Cuma intinya sama aja dengan yang tadi. Dan ini ada ininya sih ya, lebih detail ya terkait data pasien itu. Terkait data pasien, kalau tadi kan nggak ada ya, hanya penanya. Nah, kalau ini ditambahkan lagi dengan data pasien. Ini akan lebih bagus lagi sebenarnya gitu ya. Kalau kita pengen searching yang lebih spesifik lagi gitu ya. Nah, gimana sih mekanismenya ya? Kalau mau melakukan pelayanan informasi obat ya seperti ini ya. Kalau di rumah sakit sih harusnya ada ruangan khusus gitu ya untuk pelayanan PIO-nya. Nah, jadi pastinya akan berawal dari pertanyaan ya, entah itu secara langsung atau telepon atau WA gitu ya. Nah, kemudian ini kita tanyakan gitu ya, tanyakan informasi latar belakang penanyanya gitu ya. Kemudian baru diklasifikasikan, baru kita lakukan searching literatur ya, baru dijawab gitu. Ya, jadi seperti inilah kira-kira mekanisme untuk pelayanan informasi obat ya, secara pasif gitu ya. Jadi nunggu pertanyaan, kemudian kalau ada pertanyaan dilakukan hal seperti ini. Nah, jadi pelaksanaan PIO ini ya, persiapannya apa aja sih? Nah, itu tadi ya, ada sumber pustaka,
Ya, pustaka primer. Nah, ini sebenarnya pilihan terakhir gitu ya. Cuma di sini tulis pustaka primer ini adalah original artikel ya yang dipublikasikan. Kemudian ada pustaka sekunder. Ya, pustaka sekunder. Ini ya beberapa artikel yang dikumpulkan kemudian direview. Ya, artikel review ya, mungkin kalian tahu itu istilahnya artikel review atau literatur review gitu ya. Kemudian pustaka tersiernya adalah berupa textbook, gitu ya. Nah di sini pada saat prosesnya biasanya kita pasti startnya awalnya dari textbook dulu. Ya kalau nggak nemu informasinya baru kita masuk ke literatur review. Ya kita cari literatur reviewnya kalau ada. Kalau nggak nemu atau perlu pustaka tambahan ya. Kita masuk ke publikasi artikel yang asli gitu ya. Jadi seperti itu urutan untuk menggali informasi pada pelayanan informasi obat gitu. Nah, ini contoh artikel review ya. Kebetulan ini artikel review yang saya buat dan sudah terpublish. Nah, jadi database yang dipakai itu berasal dari PubMed ya. Ada Google Scholar juga ya macam-macam dan itu menggunakan yang namanya Boolean logic gitu. Nah nanti mungkin nanti kalian akan saya bagi dalam kelompok ya akan melaksanakan PIO juga ya kita simulasikan gitu ya. Nah jadi persiapannya ini ya. Buku referensi pastinya, formulir PIO, dan software interaksi obat kalau ada. Ya, kalau memungkinkan di tempatnya kalian disediakan software akan lebih bagus gitu ya. Lalu hal yang harus diperhatikan ini lanjutannya ya. Ada uraian pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan, referensi, kemudian baru dilakukan evaluasi ya. Artinya sudah semua terkumpul ya, ada berapa PIO selama sebulan gitu ya, nanti akan dievaluasi. Jadi sekarang kita bagi kelompok dulu yuk ya, bagi kelompok, kemudian kalian silahkan cari tentang efek samping dari isoniazid. Ya, oke. Saya rasa waktunya cukup ya untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita mungkin coba simulasikan aja ya percakapan antara dokter dengan tenaga farmasis ya. Mungkin saya tunjuk aja satu kelompok ya, mungkin dari kelompok satu aja. Silahkan maju. Halo, selamat pagi dengan bagian PIO Farmasi. Selamat pagi dokter. Saya dengan TVF ya dok. Ada yang bisa dibantu? Saya mau bertanya mengenai efek samping yang paling sering berpotensi terjadi pada pengguna isoniazid. Perlu jawaban cepat atau tidak terlalu mendesak, dok? Ya tidak terlalu mendesak sih. Baik dok. Mungkin saya perlu menanyakan beberapa hal sebagai informasi tambahan. Oh ya silakan. Kalau boleh tahu umur pasiennya berapa ya dok? Pasien dewasa berumur 35 tahun. Apakah pasien memiliki penyakit penyerta? Nggak ada dok, cuman TBC aja. Apakah ada mengonsumsi obat yang lain? Hanya menggunakan obat TBC saja. Baik dok, akan coba saya telusuri lebih informasi. Nanti jika sudah ketemu jawabannya, akan segera saya informasikan lagi ke dok. Baik, terima kasih. Dari apa yang kalian dapatkan tadi, apa yang bisa kalian dapatkan dari mata kuliah atau dari kasus tadi lah itu tentang PIO. Ada yang ini? Silakan. Dumroy lagi? Ya, boleh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya Pak, dari kasus dan juga dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Yang menurut saya penting itu juga semuanya. Yang pertama itu ada PIO dapat menjadi jembatan komunikasi antara tenaga farmasi dengan pasien, dengan dokter dan juga dengan tenaga farmasi lainnya. Lalu yang kedua,
ada beberapa kendala dari pelaksanaan PIO meliputi diperlukannya kejelian dalam proses penggalian informasi agar dapat mempersempit lingkungan informasinya. Lalu yang kedua, diperoleh waktu untuk menelusuri begitu banyak sumber informasi agar informasi yang kita sampaikan ke pasiennya itu menjadi lebih baik dan lebih akurat. Oke, ya. Ya, jadi ada beberapa kendala memang ya. Tadi kan kebetulan informasi tersebut bisa didapatkan di buku ya, Drug Information Handbook, yang itu tadi kan merupakan salah satu strategi tadi ya. Kita harus nyari dari data tersier dulu, yaitu textbook. Untungnya ketemu gitu ya, efek sampingnya. Nah, kalau tidak, nah kita kan harus nyari itu banyak artikel gitu ya. Nah, itu kendalanya di sana. Jadi mungkin kendalanya adalah di waktu juga, dan di sela-sela kesibukan tuh kita harus rajin-rajin membaca artikel gitu ya, karena pasti akan banyak pertanyaan ya terkait tentang obat. Itu sih ya kendalanya. Cuma ya tadi positifnya adalah kita bisa menjadi support system tadi ya, itu. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh ya, silakan. Siapa? Perkenalkan, nama saya Madeus Meriase dengan NPM 040. Saya izin bertanya, saya punya satu pertanyaan Pak. Apabila saya sebagai tenaga farmasi ingin memberikan informasi obat kepada individu yang memiliki kebutuhan khusus atau bisa disebut disabilitas, kira-kira media apa yang digunakan Pak? Oke, ya pertanyaan bagus ya. Tadi kan ada ngebahas tentang media informasi untuk pasien yang ini ya, penyandang disabilitas ya. Nah itu ada beberapa opsi sih ya, itu karena mereka pun juga ini ya berhak mendapatkan informasi obat yang nggak cuma ini ya kita yang bisa dibilang normal lah gitu ya, mereka pun juga perlu ya. Nah misalnya untuk pasien disabilitas ini ya sensorik netra ya, nah itu mungkin kita bisa membuat media edukasi, yaitu dalam bentuk buku braille. Kalian tahu kan ya huruf braille ya. Nah itu, jadi kita bisa membuat leaflet dalam bentuk huruf braille ya. Atau kita juga bisa membuat audiobook. Jadi rekaman suaranya kalian yang memuat informasi-informasi tentang obat. Jadi itu sangat bermanfaat sekali bagi mereka ya. Kebetulan saya juga sempat melaksanakan pengabdian terkait hal tersebut ya, dan itu mereka sangat antusias. Kemudian untuk pasien disabilitas rungu ya. Nah itu juga sensorik rungu atau ini ya tunawicara gitu ya. Nah itu juga kita bisa membuat media edukasi berupa video dengan bahasa isyarat. Nah itu akan lebih bagus gitu ya. Jadi bisa ditampilkan di di depan polifarmasi gitu ya. Nah itu sangat berguna sekali bagi mereka ya. Itu mungkin bisa menjawab. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, kalau tidak ya, jadi segitu dulu untuk topik kali ini, pelayanan informasi obat ya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan nantinya bisa kalian aplikasikan ya pada saat kalian sudah bekerja nanti. Oke, itu aja dari saya akhiri. Terima kasih, selamat siang. Sekian video pembelajaran mata kuliah Farmasi Klinik 1 pada Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Video ini disusun sebagai bahan dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Melalui video ini, saya berharap dapat menunjukkan komitmen saya sebagai dosen yang profesional, reflektif, dan berdampak. Terima kasih atas perhatiannya dan apresiasinya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu.